Oke, selamat malam semuanya buat calon miliarder yang ada di channel ini, Bre ya. Untuk iCash sendiri ini sudah selesai ya untuk halvingnya, Bre ya. Untuk lebih tepatnya halving selesai itu antara jam 11-12 malam tadi, Bre ya. Karena untuk ada yang bilang jam 1 ya, aku cek di jam setengah 12-an lah ya, itu udah selesai ya. Waktu bloknya ini udah diselesaikan 840, ini udah sebelum jam 12-an lah ya, udah selesai halving. Dan reward dari penambang dari 6.250-an ini dibagi jadi dua, tinggal 3.125 koin XEC atau iCash. Nah, untuk harga iCash sendiri sempat naik, cuman ya ada koreksi juga kemarin menjelang halving ya, dan sampai detik ini ya, mungkin di video ini tayang ya masih terjadi penurunan ya. Nah, untuk langkah-langkah ataupun yang masuk ke koin iCash ini ya tinggal kalian tunggu saja ya, nggak perlu kalian takut ataupun kalian malah cut loss tuh ya, CL gitu Bro ya. Kalau kalian cut loss ya percuma, kalian ngapain beli tuh ya, karena iCash ini apa ya, masanya masih panjang, jadi nggak perlu terburu-buru juga. Nah, tinggal kita lihat marketnya saja lah ya. Kalau dia turun, anggap saja harga diskon, tinggal kalian ambil posisi lagi Bro ya. Dan sebaliknya kalau dia naik ya kita tinggal nunggu momen saja untuk take profit sebagian Bro ya, sesuai target masing-masing. Cuman untuk aku pribadi sih ya, berdasarkan opini aku pribadi, iCash ini masih sanggup lah ya untuk menuju ke $1 itu ya. Jadi ya bukanlah hal yang mustahil di cryptocurrency Bro ya. Oke, langsung coba kita lihat iCash grafiknya seperti apa Bro ya. Kita next dulu Bro. Nah, dari melihat grafik iCash sendiri nih ya, untuk di bulanan ini 90 hari terakhir ini dia naik 97,94% ini ya. Jadi menandakan ada kenaikan di iCash ya. Cuman untuk di candlestick daily atau harian ini ada koreksi yang lumayan, 2,39% 24 jam ya Bro ya. Setelah halving tadi, bukan halving tadi malam sih ya, ini udah koreksi sejak ya satu mingguan ya, satu mingguan ini udah ada penurunan ya. Nah, untuk market sendiri ya, untuk market itu selalu ada kenaikan, ada penurunan ataupun koreksi, itu wajar. Jadi buat kalian yang pegang iCash nggak usah panik ataupun takut ya Bro ya. Karena apa ya, kalau kalian takut ataupun panik, kalian akan mengambil keputusan yang salah Bro ya. Kalian cut loss, CL. Nah, sebenarnya Bro ya, untuk di cryptocurrency asalkan kalian tidak CL ataupun cut loss, itu kalian pasti survive ya, kalian pasti untung gitu Bro ya. Cuman kembali lagi Bro ya, entah kapan untungnya, maka sebab itu usahakan ya saat kalian masuk ke market kripto ya, usahakanlah jadi investor yang baik ya. Saat membeli itu selalu gunakan dana-dana yang memang dikhususkan untuk berinvestasi ke koin yang kalian pilih ya. Jadi kita nggak ngasal gitu ya, ada porsi-porsinya sendiri ya. Nah, untuk iCash sendiri ya, kalau aku lihat ini dia akan koreksi sampai menuju garis MA50 ini Bro ya, garis yang biru. Nah, ini ya, biru ini. Nah, untuk melanjutkan kenaikan tren bullishnya Bro ya. Nah, bisa kita lihat ya, ini sudah menandakan tren kenaikan ya, ada lembah, ada puncak, ada lembah, ada puncak ya. Walaupun sebelumnya ada kenaikan yang tajam dan penurunan yang tajam juga di sini ya. Ini di sini kenaikan tajam sampai 0,0008 dan turun ke 0, berapa ya, 0,4 ya, 0,448 ya. Cuman membentuk pola lagi ya, ada kenaikan ya. Ini ya kemungkinan dia membentuk double top ya, untuk melanjutkan tren bullish tahun ini ya, 2024 sampai 2025 aja. Nah, untuk perbedaannya sendiri dari iCash ini ya, XEC sama Bitcoin Cash, ini ada perbedaan ya yang cukup lumayan. Untuk XEC sendiri ya, ini didanai mandiri ataupun pakai dana sendiri ya, dengan imbal hasil setiap blok itu 8% masuk ke
pendanaan itu pendanaan itu mau gimana sih ya, maksudnya 8% reward dari mining block itu masuk ke akun itu developer atau pendana itu mau ya, dari hasil rewardnya 8% dari penambangan itu masuk ke pengembang itu ya. Beda lagi kalau Bitcoin Cash. Bitcoin Cash itu jalan karena ada sponsor ataupun dari ya komunitas itu sendiri ya. Jadi ada hal yang membedakan dari segi pendanaan modal itu sendiri ya. Dan untuk e-cash ataupun XEC ini ya, ini dikelola oleh pendirinya itu, ada tim-tim yang mengelolanya ya. Jadi ya seperti halnya visi misi pertama kali Bitcoin ya sebagai cryptocurrency ya. Karena Bitcoin gagal menjadi cryptocurrency ya, kemungkinan ya yang akan mengadopsi selanjutnya itu misinya itu dilanjutkan oleh e-cash itu sendiri ya. Karena harga e-cash sendiri ini masih sangat rendah. Kalau harga prediksi aku ya, opini aku pribadi ya, untuk e-cash sendiri mungkin stabilnya di antara harga $1 sampai ke $10 itu ya. Karena kita melihat suplainya masih banyak, di sini masih ada 1, berapa triliun ini ya. Itu sangat mungkin sekali ya. Ya tinggal menunggu waktu saja ya, kapan, apakah akhir tahun 2024 ini ataupun 2025 ya, kita nggak tahu juga ya. Nah untuk Bitcoin Cash sendiri sudah terlalu tinggi lah ya kalau dijadikan sebagai mata uang gitu ya, untuk sebagai pembayaran ya. Maka dari itu ada Bitcoin Cash, ada LTC juga. Nah untuk yang memenuhi syarat sebagai mata uang untuk pembayaran sih ya, kalau aku pribadi sih e-cash ya, karena harganya masih masih di bawah ya, sangat murah gitu ya, dan progresnya masih panjang juga ya. Untuk ke $1 sih bukan hal yang mustahil ya. Di sini masih ada 40 ini ya, kalau dirupiahin ya 1,09 rupiah ini ya. Ya mungkin kalau ada kenaikan di 100 rupiah saja kita udah cuan besar aja ya. Nah untuk kalian ya yang panik karena harga kok penurunan harga kok 1 minggu ini turun terus bang ya, setelah halving kok nggak ada kenaikan lagi atau gimana, tenang saja ya, tenang saja. Kalau turun ya malah kita dapat harga diskon gitu ya. Sebagai investor kita harus cari tahu gitu ya, kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nggak harus wah turun ini panik kita ya, panik kita jual lah. Maka dari itu tidak aku saranin kalian kalau masuk ke e-cash langsung all in, itu tidak disarankan ya. Mengingat e-cash ini ya baru berumur berapa tahun sih ya, 4 tahunan lah ya, sejak dia rebrand dari Bitcoin ABC itu ya jadi e-cash. Nah cuman di sini kan ada tim-tim yang sudah berpengalaman ya di belakangnya ya. Untuk pendirinya sendiri ya, kalian bisa tengok pendirinya siapa ya, Amar siapa gitu cuy ya, ada atau enggak di sini cuy, kita cari ya nama pendirinya itu. Nah kalau kalian browsing bisa aja kalian cari di Kaskus ataupun di Google itu ya, pendiri e-cash Amar siapa gitu ya, kalau tidak salah ya. Kalau salah ya mohon dikoreksi gitu ya. Kita di sini sama-sama belajar, bukannya mau kita menggurui atau gimana gitu ya. Pendirinya siapa gitu ya, pengembangnya lah ya, versi terbaru nggak ada di sini coy ya, di sini nggak ada ya. Intinya pendirinya siapa, Amar siapa gitu. Aku sendiri malah lupa coy. Nah untuk kedepannya sih ya, untuk kedepannya di e-cash sendiri ya, kalau aku ya melihatnya ya, untuk menuju ke harga tertinggi sebelumnya masih oke sih ya, masih dapat lah ya di sini di 0,005 USDT ini ya, bahkan bisa bisa berkali-kali lipat lah ya. Untuk menuju $1 sih ya bukanlah hal yang mustahil sih ya. Untuk komunitas berita pasar. Nah untuk marketnya sendiri ini udah ada di Binance, Opbit, Bithumb, HTX, OKX, KuCoin, Get.io, Bing, banyak sekali bro ya.
Nah, untuk di sini ya tingkat inflasi 24 jam 0,0023%, tingkat inflasi tahunan di 0,83% ya. Nah, untuk tingkat inflasi tahunan setelah halving berikutnya ya kemungkinan di 0,40% ya. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan ya untuk kalian yang ingin mengadopsi e-cash ini ya. Ya bisa kalian pakai lah ya, bisa kalian pertimbangkan untuk apa ya? Melindungi nilai aset kalian ya. Sedangkan untuk e-cash sendiri sebagai apa ya, mata uang ataupun cryptocurrency yang akan menggantikan visi misi Bitcoin ya, karena kalau Bitcoin sendiri udah harganya terlalu fluktuatif ya, andai kata untuk dijadikan cryptocurrency atau pembayaran ya, itu harganya tidak stabil ya. Kadang naik bisa aja turun lama sekali. Kalau naik ya tergantung masanya lah ya. Kalau masa buluran dia naiknya tajam gitu ya, naik terus per bulannya naik ya. Beda lagi kalau e-cash ya. Mungkin untuk e-cash sendiri nih kemungkinan ya bisa saja bisa kayak stable coin ya, USDT kah ya, seperti hampir mirip-mirip seperti itu ya. Jadi dia itu terjaga di antara ya, kalau aku pribadi sih di antara harga 1 sampai 10 dolaran itu ya. Bisa dijadikan apa ya, alat pembayaran yang stabil gitu ya. Jadi nggak langsung terbangnya dia nggak karuan gitu ya, kayak Bitcoin gitu langsung tembusnya itu berjuta-juta gitu ya. Nah, untuk e-cash sendiri ini atau XEC ini ya, kalau kita lihat ya, ini bisa aja ya untuk waktu dekat ya kemungkinan ya. Untuk waktu dekat kemungkinan masih bisa capai ke 0,004 dolar ya, USDT lah ya. Jadi zeronya 3 coy. Nah, itu tinggal kalian berapa itu ya, 0,0004 itu berapa rupiah gitu ya. Jadi untuk target jangka dekatnya ya, target terdekatnya kalau menurut aku di 0,0004 itu tadi ya. Ya mungkin untuk pembahasan e-cash kali ini ya sampai di sini dulu ya. Mungkin next time kita bahas lagi. Semoga setelah halving e-cash ini ataupun setelah halving Bitcoin juga ada tanda-tanda yang bagus buat masa depan e-cash itu sendiri ya. Cuman untuk saran aku ya, untuk pemegang e-cash atau holder e-cash, kalian nggak perlu panik ya. Hati-hati ya, kepanikan kalian itu akan mengambil langkah ataupun tindakan yang salah yang dapat merugikan kalian ya. Kalian mending tenang saja, kalau harga turun diskon ya kita angkut lagi, tambah muatan lagi sampai menuju ke targetnya ya. Target kalian berapa? Misal target kalian ke 10 rupiah misal, atau ke 100 rupiah misal, atau ke 1000, 2000 ataupun ya 1 dolar bahkan ya, silakan saja ya. Cuman kalau dia turun ya kalian tetap akumulasi terus ya. Jadi kalian itu fokus dan konsisten. Dan cara akumulasinya gimana bang? Cara akumulasinya bisa kalian DCA per bulan atau per minggu ya, terserah kalian ya, pakai strategi kalian masing-masing enaknya seperti apa. Yang terpenting dana yang kalian gunakan itu khusus untuk dana yang masuk di cryptocurrency, bukan dana untuk kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi bisa dipahami di sini ya. Kapan e-cash akan membalik BCH, cari tahu di sini ya, itu banyak sekali ya. Silakan untuk pencarian untuk e-cash ya, info terupdate silakan kalian cari mandiri, entah di forum-forum Kaskus lah, di media X lah, atau dimanapun lah ya. Cuman ya harap hati-hati, carilah sumber yang benar-benar valid ya, jangan yang asal-asalan gitu ya. Nah, untuk e-cash sendiri aku cenderungnya sih bukan ke apa ya, bukan untuk cenderung ke spekulasi sih ya untuk e-cash, karena ya melihat dari segi harganya yang masih micin. Cuman ini dari segi value nya ya bukan kaleng-kaleng sih ya, dia punya value yang lebih daripada harga sekarang sih ya. Untuk kedepannya ya kita tidak tahu ya, untuk kedepannya kita tidak tahu, karena kalau kita tahu masa depan seperti apa ya pasti aku hajar lah ya e-cash. Misal masa depannya berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi itu tembus ke sekian, nah langsung aku all in tuh ya, nggak mungkin aku langsung bertahap gitu bro ya.
Dan untuk holder yang besar pun ya sama dia aja ya, belinya itu bertahap. Kalau kalian bisa cek itu, kalian bisa pantau di daftar pantauan kalian di AVAI itu ya, itu dia belinya bertahap, entah berapa miliar dulu diakumulasi sampai banyak, harga mulai naik mereka lepas sebagian ya, untuk menjaga market ini enggak rakpul ya. Jadi bisa dipahami seperti itu bro ya. Oke, untuk pembahasan ICASH kali ini sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Jika ada salah-salah kata atau kurang memuaskan buat kalian atau kurang tepat ya kata-kata aku ya, mohon dikoreksi dan dibetulkan ya. Di sini semua sama-sama belajar, jadi ya saling mengingatkan dan saling melengkapi gitu bro ya. Oke, kita lanjut lagi di next video, goodbye.